Jadilah yang dikatakan Idul Fitri itu ada tiga. Yang pertama tadi fitrahnya manusia, laki-laki dan perempuan. Fitrahnya manusia itu dalam keadaan suci dan bersih. Fitrahnya manusia itu dalam keadaan lupa dan lalai. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa yang perlu kita bahas di dalam tiga fitrah ini. Karena kita saat ini telah selesai melaksanakan salat, telah selesai melaksanakan ibadah sebulan, yaitu melaksanakan bulan Ramadan. Jadi selama 1 bulan ini kita melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, yaitu dengan sholat tarawih, banyak berzikir, sholat tahajud, sholat Lailatul Qadar dan lain sebagainya selama 1 bulan. Kemudian daripada itu kembalilah kita kepada fitrah kita, yaitu fitrah kita ini selama 11 bulan yang akan datang, yang akan kita hadapi 11 bulan yang akan datang, fitrah yang akan kita hadapi ini. Karena bulan Ramadan telah selesai. Jadi dengan bulan Ramadan itu kita telah selesai juga melaksanakan zakat fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu fitrah manusia. Apakah kamu sadar bahwa kamu berhutang? Dengan siapa kamu berhutang? Mengapa? Makanya harus dibayar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu dengan sebutan aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah salat dan dirikan zakat. Dirangkai kalimat ini dalam Al-Qur'an yang dikatakan dirikanlah salat dan kerjakanlah bayarlah zakat. Mengapa kita harus membayar zakat? Padahal kita tidak berhutang. Sedangkan kita ini tidak mengerti kenapa harus kita bayar zakat itu. Karena kita dalam keadaan berhutang, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat. Kita ini fitrah kita di dalam ada hutang. Apa fitrah kita hutang itu? Hutang itu dari bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan nanti harus kita bayar dengan fitrah. Apabila kamu tidak membayar fitrah, maka kamu masih berada dalam keadaan berhutang. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kira-kira kamu ambil uang kredit ke bank. Kalau kamu belum bayar cicilan, maka kamu merasa berhutang. Kalau kamu sudah membayar hutang atau cicilan bulan pertama, maka akan plong. Kalau bahasa saya itu akan ringan bahwa kita sedang membayar hutang. Begitu juga dengan zakat fitrah tadi. Kalau kita sudah membayar zakat fitrah, akan hilanglah dari sekarang sampai ke 11 bulan datang. Kita tidak mempunyai hutang lagi. Fitrah kita sudah bersih. Hati kita tidak ada dosa dan noda lagi. Ketahuilah, ini karena kita sekarang ini dalam keadaan bersih, tidak mempunyai hutang, tidak mempunyai dosa. Apa yang dasar-dasar saya menyatakan bahwa kita tidak mempunyai hutang itu? Allah itu berfirman dalam Wattini wazaituni wa turi sini hawa zal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam Al-Qur'an itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu saya ciptakan sebagus-bagus manusia, seelok-elok manusia saya ciptakan dengan tidak ada dosa dan noda. Sadarkah kita itu? Di sini saya menerangkan yang kita harus itu karena ayat Al-Qur'an tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apabila kamu telah kerjakan salat dan dirikanlah apabila kamu telah mendirikan salat dan bayarlah zakat. Jadi kalau kita telah melaksanakan, telah membayar zakat, berarti kita dalam fitrah kita dalam keadaan bersih. Kita tidak ada hutang lagi, tidak akan yang akan menagih. Kalau dari bank tidak akan lagi akan diklis atau apa sebagai yang dikatakan orang yang akan menyita kita. Tidak ada lagi. Tuhan telah menyatakan dalam Al-Quran itu, kamu itu dalam keadaan bersih. Tetapi kalimat yang pertama, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Sekarang ini saya menyampaikan juga yang namanya mendirikan salat itu banyak sekali. Bukan salat itu dengan usalli salat maghrib saya lillahi ta'ala Allahu akbar assalamualaikum. Itu belum mendirikan salat. Apa yang dinamakan salat itu? Banyak sekali rangkaian-rangkaian yang salat itu. Kembali kepada fitrah ini.
Apabila kamu melaksanakan salatnya, salat subuh, maka fitrah kamu sampai ke salat zuhur nanti sudah bersih kamu, dalam keadaan tidak ada dosa kamu. Apabila kamu melaksanakan salat zuhur sampai ke asar, fitrah kamu sudah dalam keadaan bersih. Apabila kamu melaksanakan salat asar sampai ke maghrib, jadi dalam keadaan kamu selesai melaksanakan salat dari salat asar sampai maghrib, kamu dalam keadaan bersih. Begitu juga sampai dari maghrib sampai ke dari salat isya sampai ke subuh, kamu juga dalam keadaan bersih. Maksudnya bersih ini kamu tidak ada dosa, kamu tidak ada, itu karena kamu dalam keadaan melaksanakan perintahnya. Itulah salah satu manfaatnya kita melakukan salat. Apabila kamu melambatkan salat, berarti umpamanya dalam keadaan salat isya itu kamu lambatkan waktu, hanya jam 3 malam kamu melaksanakan salat isya, berarti cuma sebentar. Allah yang memberikan kesalahan, memberikan gratifikasi kita bahwa kita itu dalam keadaan bersih. Jadi maka rajin-rajinlah mendirikan sholat itu, karena sholat itu mencegah perbuatan yang keji, mencegah perbuatan yang munkar, mengerjakan segala sesuatu itu. Kalau dengan tidak diikuti dengan sholat, maka semuanya itu kata Allah, tidak akan saya terima amal ibadah kamu. Maka yang kita akan hadapkan dengan Allah itu adalah sholat dulu. Maka dari itu Allah sangat Rasulullah ini, dan Rasul wa atiullah wa Rasul, kan taat kepada Allah dan taatnya Rasul. Itulah yang menguatkan iman kita agar kita selalu dalam keadaan mendirikan salat dan membayar zakat. Itulah namanya fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian daripada itu, selama ini kita dalam keadaan bersalah, dalam keadaan berdosa, karena kita manusia itu tidak luput dalam hilaf dan lupa. Jadi lupa atau hilaf itu ada tata caranya. Orang salat saja kalau dia lupa cukup dibayar dengan dengan sujud sahwi, maka habislah. Kalau kita umpamanya lupa atau hilaf, maka cukuplah kata Allah. Supaya kamu tidak lupa, ingat kata Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tahukah kamu, katanya, supaya kamu jangan lupa itu harus kamu beriman, katanya. Setelah beriman, innamal mu'minuna idza dzukira, mengingat Allah, dzukirallahu wajilat qulubuhum, supaya hati kamu itu tenang. Wajilat qulubuhum, hati kamu harus bergetar. Jangan kamu lawan larangan Allah itu. Itu namanya orang yang beriman tadi. Jadi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila kamu sebutkan ayat Tuhan itu, maksud ayat Tuhan itu, ayat Tuhan itu bukanlah ayat itu sekedar Al-Quran. Ayat itu banyak. Ayat itu ada yang mengatakan kematian. Cukuplah kematian, kata Allah, untuk mengingatkan manusia itu. Jangan setelah akan mati baru ya, kata Tuhan, setelah kamu mati baru saya mau ingat, saya baru mau bertaubat, saya tidak melaksanakan ibadah, baru ingat. Selama ini saya tidak melaksanakan ibadah, selama ini saya ini baru ingat. Jadi dengan kematian itu, maka kamu harus ingatlah dengan mati. Jangan sekali kamu tidak meninggalkan sholat. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam khutbah singkat yang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayatin dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah.
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ittaqullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir khutbah singkat ini saya ingin berwasiat kepada kalian semua. Wasiat itu cukup kamu mengingat mati. Jangan kamu tinggalkan perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangannya, karena apabila kamu mati baru ingat, kamu akan menyesal. Kemudian daripada itu, supaya kita berbakti pada Yang Maha Kuasa dan taat kepada orang tua, maka kita banyak-banyaklah berbakti pada orang tua dan melaksanakan silaturahmi. Kemudian daripada itu kita banyak berselawat dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Innallah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa sallim radhiyallahu anhu wa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa baqiyatu sahabati arba'ah sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali ajma'in ambiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasul sallallahu wasallim. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallallahu wasallim.